Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Tak lupa pula salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita semua mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menginginkan kita sebagai hambanya berada di jalan yang lurus atau benar dan selalu mendekatkan diri kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ingin kita selalu membutuhkannya dan meminta kepadanya agar hambanya dapat menemukan kebahagiaan sejati dalam iman. Memang di tengah kehidupan yang penuh tantangan ini, kadang kita merasakan tanda-tanda tertentu yang kadangkala kita tidak sadari, yang sebenarnya adalah panggilan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya. Namun sayangnya, seringkali kita tidak menyadarinya karena terlalu sibuk dengan urusan dunia, dan akhirnya momennya berlalu begitu saja. Ada beberapa tanda jika Allah Subhanahu wa Ta'ala merindukan hambanya untuk kembali ke jalan yang lurus, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ingin lebih dekat kepada hambanya tersebut. Tanda yang pertama ialah sering ingat kematian. Tanda pertama yang bisa kita rasakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang merindukan kita adalah kita tanpa sengaja kita sering mengingat kematian. Hati kita ikut merasa terenyuh apabila mengingat kematian itu akan datang. Karena mengingat kematian, maka kita pun mengingat dosa-dosa yang begitu banyak serta amal ibadah yang terasa hanya ala kadarnya. Padahal mengingat kematian adalah sebaik-baik pengingat, karena semua yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Anbiya. Mengingat kematian adalah salah satu cara agar kita selalu waspada dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Ketika hati kita sering mengingat akhir hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya sedang menuntun kita untuk lebih fokus pada akhirat dan mengurangi cinta berlebihan pada dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin lebih dekat dengan kita dan juga menginginkan hambanya tersebut untuk mengingatnya dan kembali kepadanya. Karena kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Dan tanda yang kedua yang paling sering tidak disadari adalah seringnya muncul postingan tentang agama Islam di media sosial. Di zaman modern ini, media sosial seringkali menjadi perantara pesan-pesan kebaikan yang mungkin saja itu merupakan bentuk tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Dia merindukan kita dan ingin dekat dengan kita. Karena di zaman sekarang ini hampir semua orang menggunakan media sosial. Jika kita sering melihat konten yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaran Islam lainnya, bisa jadi ini adalah tanda kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur pertemuan kita dengan pesan-pesan kebaikan
agar hati kita lebih lembut dan terbuka pada ajaran Islam, mengajak kita untuk lebih sering mengingatnya dan kembali ke jalannya. Sementara tanda yang ketiga adalah diberikan kesulitan berupa beban, cobaan, dan masalah yang bertubi-tubi. Terkadang memang cobaan dan masalah yang begitu banyak membuat kita berpikir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak peduli dan tidak sayang terhadap kita. Namun sesungguhnya, bila kita diuji dengan kesulitan hidup dan masalah yang datang bertubi-tubi, bisa jadi itu adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang merindukan kita dan menginginkan kita untuk datang kepadanya, bersujud kepadanya, dan bercerita kepadanya. Namun kita terkadang keras hati, sombong, dan keras kepala, tidak ingin untuk datang kepadanya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha kuasa atas segalanya? Bukankah Allah juga yang memberikan cobaan kepada hambanya? Dan bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang menyiapkan jalan untuk hidup kita? Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membebankan persoalan yang tidak sanggup kita pikul. Dan tanda yang keempat, sering terbangun tengah malam. Pernahkah sahabat beriman tiba-tiba terbangun di tengah malam? Bisa jadi jika kita terbangun di tengah malam menjadi pertanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin kita bersujud kepadanya dalam sholat sunnah malam. Allah ingin kita bercerita kepadanya. Allah ingin kita memohon pertolongan darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Rabb kita turun ke langit dunia pada setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Seraya berkata, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terbangun di tengah malam adalah momen yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk kita agar mendekat kepadanya, terutama melalui sholat sunnah tahajud ataupun sholat sunnah lainnya. Ini adalah waktu di mana doa-doa diijabah dan hati bisa kembali jernih. Terbangun di waktu ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekat dengannya melalui ibadah dan permohonan ampunan. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 4 tanda jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang merindukan hambanya. Semoga dengan tanda-tanda tersebut bisa membuat kita semakin mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.